Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Untuk anak-anakku kelas 8, untuk materi kitab Akhlaqul Banin kita lanjut dari kelas 7. Jadi Akhlaqul Banin ini berlanjut dari kelas 7 ke kelas 8, dari kelas 8 ke kelas 9. Jadi untuk materi kelas 7 kita lanjutkan di kelas 8. Silahkan dibuka kitabnya, kita mulai berdoa bersama-sama. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja safa'atuhu li kulli awli minal ahwali mukatahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musannif ala hadzal kitab baraja'alahumul fatihah. A'udzubillahi wala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fi fiddaraini. Amin. Kemarin kita di kelas 7 sudah sampai bab Nabi Yuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai di kata hatta tuhibbahu aksara min mahabbatika. Nah, kita lanjut, jadi dilanjutkan. Ayo silahkan dibuka kitabnya kembali. Hatta tuhibbahu. Hatta tuhibbahu sehingga demen sira ing Nabi. Hatta tuhibbahu hingga demen sira ing Nabi aksara kelawan luweh akeh. Mimma habbatika tinimbang demen sira. Mimma habbatika tinimbang demen sira liwalidaika marang wong tuwa loro sira. Wali nafsika lan marang awak ira. Li annahu krana setuhune Nabi alladzi allamana iku kang murui sapa Kanjeng Nabi dinal islami ing kiti alamana murui ing kita dinal islami ing agama Islam. Wa bisababi lan krana sebabe Kanjeng Nabi arafna weruh sapa kita Rabbana ing pangeran kita. Wa farraqna lan bedakake kita bainal halali ing dalem antarane halal wal harami lan haram. Wali annallaha ta'ala lan krana setuhune Allah ta'ala ahabbahu iku demen sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Faja'alahu mongko ndadekake sapa Allah ing Kanjeng Nabi afdhalan nasi ing luweh utama-utamane manungsa. Wa sayyarahu lan dadekake sapa Allah ing Kanjeng Nabi qudwatan ing panutan lana keduwe kita fil akhlaqi ing dalem akhlake wal adabi lan sopan santun. Jadi kita mencintai Nabi. Karena apa? Sebab Nabi Muhammad kita bisa bisa dibedakan dengan hewan, dengan binatang dan lain sebagainya. Seumpama tidak ada ajarannya Nabi Muhammad, maka manusia ya seperti binatang. Waktunya makan-makan, waktunya minum-minum, waktunya tidur-tidur. Karena berkahnya ajarannya Nabi Muhammad, maka kita ada mencari ilmu. Kemudian apa? Beribadah kepada Allah. Kita bersujud kepada Allah.
kita berdoa kepada Allah. Dan itu adalah sebuah hal yang yang membedakan. Nah, makanya manusia dengan hewan ya berbedanya itu. Yang mengajarkan kita agama Islam. Nah, jadi Nabi Muhammad yang mengajarkan kita agama Islam. Nah, agama yang benar. Jadi agama Islam itu agama yang terakhir diturunkan oleh Allah, tetapi menyempurnakan dari agama-agama sebelumnya. Jadi para nabi dan rasul dulu-dulu ada agamanya. Kemudian Islam yaitu datang terakhir, kemudian menyempurnakan. Dengan sebabnya Nabi Muhammad kita mengetahui Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya Nabi Muhammad kita bisa mengetahui Tuhan kita Allah. Nah, sebelumnya bagaimana? Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah kuburan dan lain sebagainya. Kalau kita itu dengan Islam, itu ajaran yang sangat-sangat masuk akal. Coba kita kembali ke masa dulu, yaitu Fir'aun mengaku menjadi Tuhan. Itu logika kita itu tidak akan masuk akal. Karena apa? Fir'aun itu datangnya dulu atau baru saja? Baru. Lah sebelumnya itu Tuhannya siapa terusan? Kalau Tuhannya datangnya baru. Lah kemudian Fir'aun itu Tuhannya sopo? Sebelum Fir'aun itu Tuhannya siapa? Nah, kalau Tuhan kita kan Allah. Allah kan wujud, kidam, bakok, mukhalafatul hawadisi, kiamuh binafsi dan kidam dahulu. Dahulu bukan dahulu yang ada maksudnya wes gak kawitane. Jadi paling dahulu. Lah jadi dari pikiran kita itu sampai corono tanek iso turu. Oh, ya wes. Lah umpama Firaun dianggap Tuhan. Nah, bagaimana? Ya sebelum Fir'aun Tuhannya siapa? Kemudian siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Mosok Tuhan kok tidak berkuasa seperti itulah. Makanya dengan sebabnya Nabi Muhammad kita mengetahui bahwa Allah itu Tuhan kita. Qadim itu. Pokoknya terdahulu, tidak ada waktunya. Kalau dahulu itu masih ada masanya. Oh, tahun ini dahulu. Nah, tapi tidak ada orang enek kawitane. Iki nak neng pemaknaan bahasa, tapi kalau di bahasa Indonesia kan ya dahulu. Wa farokna bainal halali wal haram. Dengan lantaran Nabi Muhammad kita juga bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Lantaran Nabi Muhammad kita mengetahui yang halal ini. Ya. Jadi dibalik semuanya itu yang halal itu pasti ada timbal baliknya kepada kita. Sekarang baru diteliti bahwa seperti halnya babi dan lain sebagainya. Nah, anjing. Kenapa kok itu diharamkan oleh Allah? Diharamkan dari syariat Islam. Ternyata di situ terdapat penyakit. Nah, seperti di babi itu cacing pita dan lain sebagainya. Itu tidak bisa mati di suhu berapa itu juga tidak bisa mati. Dipotong malah keluar menjadi tumbuh bagian-bagian tubuh lagi. Nah, makanya itu syariat-syariat Islam. Islam sudah datang 1400 tahun lalu. Baru akhir-akhir ini bisa terbukti oleh penelitian dokter. Nah, jadi kebenaran Islam itu kebenaran yang mutlak. Nah, jadi yang halal haram pasti ada yang baik untuk kita. Wali annallaha ta'ala ahabbahu. Lan karena setuhune Allah Ta'ala iku demen ing Kanjeng Nabi. Nah, saking cintanya Kanjeng Nabi kepada Nabi Muhammad, itu dalam hadis qudsi itu laulaka ya Muhammad ma khalaftul afla. Tidak karena engkau ya Muhammad aku tidak menciptakan bumi seisinya, alam semesta ini seisinya. Jadi alam semesta seisinya ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Adam itu diciptakan, itu
surga itu ada nama Allah dan nama Muhammad. Nah, tulisan nama ya enggak tahu. Wah, aku yo ora tahu nek surga. Sampai nak surga tak kandhani sama. Jadi Allah menyandingkan namanya dengan nama Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Adam berkata, kalau orang ini tidak orang yang sangat-sangat engkau cintai, tidak akan namanya engkau sandingkan kepada disanding nama engkau. Ya Rob. Makanya ditiru ning gone musala, ning gone masjid kuwi nama Allah kemudian nama Nabi Muhammad disandingkan. Nah, jadi itu sangat cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Bahkan makanya bersolawat itu perintah langsung dari Allah. Allah memerintahkan kita sholat. Itu mungkin atau tidak Allah itu sholat? Tidak mungkin. Allah memerintahkan zakat. Allah tidak mungkin zakat. Tetapi ketika Allah memerintahkan sholawat, itu dalam Al-Quran, ini gak gawe-gawenan. Karena apa? Dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah langsung juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi itu makanya sholawat itu banyak-banyak sekali kita membaca sholawat akan mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Itu karo sampean sholawate kanggo ngene. Oh, kuwi sholawat ben entuk rezeki akeh. Nah, makanya sampean sholawat iki yo goleki apa khasiate. Sementing sholawat. Makanya saya sering baca sholat itu ya sing pendek-pendek wae. Sementing akeh. Sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat Jibril. Sholawat Jibril kepada Nabi Muhammad itu seperti itu. Pendek sekali. Sholawat nariyah ya kepanjangan sampai itu. Tapi ya ora apa-apa, khasiate sing golek khasiat dari sholawat dan lain sebagainya. Sampean gue amalan-amalan sholawat ya ora apa-apa. Berarti apa? Masih meminta kepada Allah lewat lantaran Nabi Muhammad. Wajalahu afdalan nas, dan Allah menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai utama-utamanya manusia. Tidak hanya sebagai utama-utama, bukan khairun nas saja, tapi khairul ambiya. Saapi-api para nabi. Lah nabi wae iki wis apik. Nah, apa meneh saapi-api para nabi. Iku Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad menjadi afdalan nas. Jadi manusia itu diturunkan oleh Allah, itu dikasih suri tauladan. Yang jadi suri tauladan bukan malaikat, ya gak tok sampean. Malaikat ora tau maksiat, ora gelem apa diperintah karo Gusti Allah mulai diciptakan kon sujud, kat somben ngantek kok kiamat sujud. Lah nek manungsa ya kadang ya lesu, kadang ya mangan, ngombe dan lain sebagainya turu. Nah, makanya Allah memberi tauladan yaitu juga mengutus seorang nabi. Nabi dan Rasul itu juga seorang manusia. Jadi bisa sampean contoh. Walaupun kita tidak bisa mencontoh sepenuhnya. Contohnya Nabi Muhammad itu sedikit tidur. Kalau kita sedikit tidur. Nah, makanya bedanya cuma sedikit. Kalau Nabi Muhammad itu sedikit beristighfar, kalau kita sedikit beristighfar. Bedanya apa? Sedikit. Nah, makanya walaupun kita tidak bisa mencontoh semuanya, tapi kita bisa mencontoh dari yang terkecil-kecil. Wa sayyaruhu qudwatan lana fil akhlaq wal adab, dan dijadikan panutan dalam akhlak dan adabnya, akhlaknya Kanjeng Nabi. Jadi mulai dari kecilnya itu sudah akhlaknya itu sudah tercermin baik sekali. Makanya Allah itu sudah mendesain Kanjeng Nabi. Mulai dari keturunannya itu keturunan baik. Makanya dalam kajian saya di hari malam Sabtu itu di dalam kitab Al-Barzanji, Nabi Muhammad itu mulai keturunannya itu saja itu baik semua. Karena apa? Seumpama Nabi itu melarang zina, kemudian dilalah mbah-mbah niki ana sing zina. Makanya kan tidak akan ini berarti ada kecelakaan. Muhammad,
kowe nglarang zina tapi mbahmu zina. Nah, makanya Allah itu sudah mendesain Nabi Muhammad itu mulai dari keturunannya, akhlaknya bagus sekali. Nah, sebagai apa? Suri tauladan kepada manusia, kepada umat manusia. Dalam akhlak, bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi. Nah, ketika beliau itu setiap hari mau sholat, beribadah, itu selalu diberi rintangan halangan mulai dari kotoran unta, diberi duri dan lain sebagainya, jalannya yang mau dilewati. Suatu ketika itu jalannya kok gak enak sing ngekei rintangan. Makanya Nabi Muhammad itu bertanya kepada sahabatnya, "Hei sahabat, iki sing wong sing ngekei iki kok ning ndi kok dino iki ora enek duri atau kotoran unta." Kemudian ada salah satu sahabat mengasih tahu Kanjeng Nabi, "Dia sakit ya Rasul." Nah, yang datang pertama kali menjenguk orang yang selalu memberi rintangan Kanjeng Nabi itu siapa? Nabi Muhammad langsung. Jadi itu akhlaknya, ada perilaku. Jadi Nabi Muhammad itu ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Itu dalam kitab Al-Barzanji. Makanya kita bisa mungkin meniru apa yang sudah dilakukan Kanjeng Nabi baik dari perilaku maupun dari keseharian kita. Makanya kita selalu mengikuti Kanjeng Nabi. Dilanjutkan kembali, ida ahbabta nalikane demen sira nabi ya ka ing nabi sira, tegese Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fat tabihu mongko anuta sira ing Kanjeng Nabi fi siratihi ing dalem tindak lampahe Kanjeng Nabi. Wa amalan nglakonana sira binaso ihihi kelawan pira-pira nasihate Nabi. Litanala supaya mekoleh sira mahabbatallahi ing demene Allah, waridahu lan ridone Allah. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, kita sebisa mungkin mengikuti tindak lampai Kanjeng Nabi. Wa amal binasoihi lan nglakoni sira kelawan pira-pira nasihate, nasihat-nasihat yang baik, yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Supaya apa? Kita mendapatkan cintanya Allah. Maka demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.